keutamaan dari surat Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kembali lagi di Hamka Podcast Studio bersama saya Hilwana Mira Suryati. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh narasumber saya, ada Teh Herlina. Halo Teh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Teh Hilwa baik gitu ya, senang gitu bisa berkesempatan hadir itu dalam podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk nih Teh. Nah, menurut Teteh apa sih yang paling menarik dari surat Al-Mulk ini? Nah, jadi ada fakta menarik gitu dari surat Al-Mulk ini, dimana selain dikenal dengan namanya surat Al-Mulk juga dikenal dengan surat Tabarok gitu Teh, yang mana merujuk pada ayat pertama pada surat Al-Mulk ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka tadi dalam rujukan ayat pertama gitu ada kata tabarok yang mana artinya itu maha suci, di mana merujuk pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan arti tabarok itu sendiri. Begitu Teh. Masya Allah ya Teh, maha suci Allah atas segala sesuatu. Nah, setelah mendengar tadi nih Teh, ada gak sih fakta menarik lain dari surat Tabarok atau surat Al-Mulk ini? Nah, selain fakta menarik tadi yang pertama gitu Teh, jadi surah Al-Mulk ini ada fakta menarik lainnya gitu, di mana Al-Mulk gitu yang artinya itu merupakan kerajaan gitu, yang mana maka surat ini itu menggambarkan tentang kekuasaan yang menekankan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini. Sehingga masih dari ayat pertama yang tadi, ayat pertama ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan Allah dan Dia berkuasa atas segala sesuatunya, begitu Teh. Oke, berarti surat Al-Mulk ini menarik banget ya Teh. Nah, untuk surat Al-Mulk ini nih, selain karena nama-namanya tadi, banyak dikenal juga sebagai surat yang kayak gimana sih Teh? Nah, surat Al-Mulk ini selain fakta menarik yang tadi disebutkan gitu, dikenal juga dengan nama suratnya yang dikenal dengan keindahannya gitu Teh. Keindahan bahasanya, dimana menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya dengan sangat mendalam gitu. Seperti merujuk pada ayat ketiga dalam surah Al-Mulk ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya itu yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kemudian tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, jadi Teh dalam rujukan ayat ketiga surah Al-Mulk ini, di mana ayat ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit, begitu Teh. Oke, berarti selain nama-namanya yang menarik ya Teh, kemudian ada fakta menarik juga. Masya Allah sekali surat Al-Mulk ini. Nah, dari 30 ayat nih Teh, Ya. bagaimana sih Allah menjelaskan sesuatu dalam ayat kelima Teh? Nah, baik Teh, jadi seperti bunyinya gitu dalam surah Al-Mulk ayat 5 ini, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana sama adunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyaitina wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Nah, yang artinya ini dalam surat Al-Mulk ayat 5 ini membahas tentang kekuasaan Allah gitu atas alam semesta, sehingga khususnya penciptaan pada bintang-bintang dan manfaatnya bagi manusia. Nah, jadi khususnya surat Al-Mulk ini membahas Allah itu menghiasi langit dengan bintang-bintang. Kemudian bintang-bintang tersebut digunakan sebagai alat gitu untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit. Kemudian setan yang mencuri berita dari langit itu akan dihukum dengan azab neraka gitu. Sehingga bintang-bintang tersebut juga gitu dapat menimbulkan nyala api yang dapat digunakan untuk melempari setan tersebut.
Sehingga bintang-bintang juga dapat menimbulkan adanya siang dan malam gitu teh. Sehingga dengan adanya siang dan malam tersebut bisa adanya manfaat gitu bagi kita sebagai manusia. Oke, setelah tadi kita membahas nama-nama nih teh, fakta menarik, kemudian pembahasan di ayat 5. Nah, ada nggak sih teh keutamaan dari surat Al-Mulk? Oke, untuk keutamaan gitu ya dari Quran surat Al-Mulk ini, di mana surat Al-Mulk ini jika kita menghafalnya dan membacanya gitu ya setiap malam, efeknya itu sangat menakjubkan gitu ya, Masya Allah. Surat yang berisi 30 ayat ini memberi syafaat gitu bagi pembacanya hingga dipelihara dari siksa kubur. Kemudian yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah surat Al-Mulk ini, jadi ada salah satu cerita gitu, di mana dikisahkan ada seorang laki-laki gitu yang selamat dari siksa kubur karena membaca surah Al-Mulk gitu. Nah, ada salah satu hadis gitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi inna surata fil Qur'ani salasaini ayat safa'at li sahibiha hatta gufiralah tabarakallazi biyadihil mulk. Yang artinya itu sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat suatu surah itu berisikan 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya sehingga ia mendapatkan ampunan gitu, yaitu tabarakallazi biyadihil mulk. Begitu teh. Oke, Masya Allah ya teh, betapa indah dan dahsyatnya surat Al-Mulk ini. Semoga pembahasan kita kali ini menjadi manfaat ya teh untuk kita ke depannya. Nah, semoga para pendengar juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan menuntut ilmunya, dan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Kemis, demikianlah perbincangan kita pada kali ini. Nah, untuk Sobat Kemis yang punya pertanyaan atau mau request tema untuk episode selanjutnya, boleh banget DM ke Instagram kita @hamka_winsgd. Saya Hilwana Mira Suryati Dan saya Herlina Aprilia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke.